Tim nasional Indonesia berhasil memenangi pertandingan FIFA Series pertamanya dengan mengalahkan Saint Kitts and Nevis 4-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Secara permainan, tim nasional Indonesia mendominasi jalannya pertandingan dan akhirnya bisa unggul 2-0 di babak pertama lewat gol dari Beckham Putra. Kemudian di babak kedua, Indonesia menambah perolehan golnya melalui Ole Romani dan juga Mauro Zylstra. Nah, secara keseluruhan Indonesia tampil dominan dengan mengandalkan skema 3-5-2 yang akhirnya bertransformasi menjadi 4-4-2 ketika bertahan. Tim nasional Indonesia berhasil mengurung pertahanan Saint Kitts and Nevis hampir kurang lebih 90 menit jalannya pertandingan. Nah, Indonesia menampilkan permainan baru di bawah coach John Hartman yang merupakan coach baru tim nasional Indonesia. Sedikit banyak gue ingin memberikan gambaran tentang bagaimana sih permainan tim nasional Indonesia di bawah asuhan coach Hartman. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari skema bermain mungkin terkesan sama ya dengan formasi yang dilakukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya, oleh Patrick Kluivert maupun juga oleh Sintayong. Nah, tapi dari sisi strategi permainan ini ada sedikit perbedaan. Dimana kalau kita lihat di eranya Coach Sintayong, Indonesia tampil Spartan dengan pertahanan yang solid dan kemudian ketika mengandalkan counter attack lebih banyak terfokus kepada serangan-serangan dari sisi sayap. Sementara kalau melalui Patrick Kluivert, Indonesia lebih menekankan bagaimana bermain terbuka dan tentunya ketika membangun serangan mereka akan lebih banyak bermain dengan bola-bola passing yang kerjasamanya lebih kepada organisasi permainan ya. Jadi mereka tampil dengan 2-3 pemain yang sekaligus berdekatan dan membangun serangan lebih kaki ke kaki dan pada akhirnya juga akan melalui posisi sayap. Nah, tapi ketika di tangan Coach Hartman, Indonesia ini menampilkan permainan yang cukup taktis ya kalau menurut gue. Mereka tampil jauh lebih cepat permainannya. Mereka tampil dengan transisi yang lebih cepat, bola lebih dialirkan deras ke jantung pertahanan lawan, tapi tidak bersifat sporadis. Jadi sebetulnya ini adalah kecerdikan dari Coach Hartman untuk bagaimana memanfaatkan kelebihan-kelebihan pemain kita ya. Contohnya adalah speed. Kalau kalian lihat bagaimana Indonesia punya kelebihan dari sisi speed. Di babak pertama Indonesia sangat pintar sekali dalam memainkan tempo. Jadi ketika mereka melihat bahwa Saint Kitts ini menumpuk permainan hingga 5-6 orang di zona defensif mereka, para pemain timnas ini tidak langsung buru-buru melemparkan bola ke sisi permainan dari Saint Kitts and Nevis, tapi mereka lebih banyak bagaimana melakukan switching play. Mereka melakukan bagaimana pergerakan 1-2 pemain yang pada akhirnya justru memberikan peluang-peluang yang sayangnya belum bisa dikonversi menjadi gol. Nah, salah satu peluang yang sangat baik adalah ketika kerjasama antara Beckham dengan Kevin Dix ya. Jadi kalau kita lihat ada sebuah terupas dari Beckham di mana dari sisi kanan permainan Indonesia, Kevin Dix melakukan overlapping, maju sampai ke sayap kanan. Akhirnya bola crossing masih bisa dihalau oleh pemain Saint Kitts and Nevis. Nah, ada juga bagaimana ketika Jordi Amat melakukan pergerakan yang akhirnya bisa menerima bola umpan dari Kevin Dix ya kalau nggak salah. Jadi kalau menurut gue di sini sedikit banyak permainan tim nasional Indonesia ini jauh lebih efektif ya ketimbang di era Kluivert maupun di era Sintayong. Nah, belum lagi bagaimana Indonesia membangun serangan itu tidak monoton, harus melalui sayap juga. Jadi sering banget Indonesia menampilkan permainan memberikan bola-bola vertikal pass dan juga terupas-terupas yang akhirnya bisa membelah pertahanan dari Saint Kitts and Nevis. Nah, tentunya teman-teman kalau lihat banyak juga yang ngomong lah, oh ya ini kan lawan Saint Kitts and Nevis, iya pasti. Jadi kalau kita bicara kualitas lawan, tentunya ini bukan kualitas lawan yang memang sepadan untuk tim nasional Indonesia ataupun di atas levelnya kita. Tapi kalau lihat dari strategi yang coba ditanamkan oleh Coach Hartman, kelihatan sekali bahwa Indonesia ingin diajak untuk bermain cerdik ya. Bagaimana Coach Hartman sangat mengenal plus minus pemainnya, mereka diidentifikasi dengan baik. Kita bisa lihat dari gol pertamanya Beckham, bagaimana Ole Romani mampu melakukan terupas yang sebetulnya memanfaatkan dari pergerakan Beckham yang sangat liar di sisi kiri pertahanan lawan.
Jadi ketika memanfaatkan bola terupas, Beckham dengan speed pendeknya yang cepat akhirnya bisa mendahului pertahanan dari Saint Kitts and Nevis. Nah di situ kalau gue lihat ketenangan Beckham juga menjadi sebuah nilai plus ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat bagaimana Beckham berhasil memanfaatkan peluang emas itu one on one dengan kiper, akhirnya berhasil mengecoh goalkeeper dan akhirnya gol. Jadi kalau kita lihat dari proses gol pertama itu, kita bisa lihat bagaimana kemampuan dari pemain-pemain timnas itu memahami apa yang diinginkan oleh Coach Sharpman. Kalau teman-teman lihat bagaimana Ole Romani dengan cerdik memanfaatkan bola lemparan ya, itu kan sebetulnya bola out ya, lemparan dari pemain kita. Akhirnya Ole menerima bola, melakukan turning dan langsung memberikan terupas ke sisi kiri pertahanan dari lawan. Nah di sana dia pun sudah tahu Beckham itu ada di sana. Jadi akhirnya itu menjadi sebuah gol bagi timnas. Kemudian kalau kita bicara gol kedua teman-teman, kita bisa lihat bagaimana sekali lagi kecerdikan oleh Romani untuk memanfaatkan peluang ya dengan melakukan sebuah capping dan akhirnya memberikan terupas kepada Beckham di sisi kiri. Sebetulnya ada peluang juga untuk memberikan kepada Sananta, tapi dengan kematangannya Ole berhasil membuat keputusan yang tepat ya. Jadi kalau menurut gue di saat itu itulah kualitas dari seorang pemain, dan itulah kenapa kita sangat bergantung kepada Ole. Jujur aja kalau menurut gua belum ada pemain lain yang mampu menggantikan posisi Ole untuk saat ini. Karena kalau kita lihat bagaimana Sananta beberapa kali sering melakukan salah dalam pengambilan keputusan. Bola yang harusnya dia bisa shoot, dia coba untuk membagi. Bukan salah, tapi kalau menurut gua Sananta harus lebih mematangkan lagi taktikal bermainnya, dan kemungkinan juga gua rasa dari sisi ya karena memang kan masih sangat baru ya diasuh oleh Coach Sharpman, gua rasa sangat wajar apapun yang dilakukan oleh Sananta. Menurut gua meskipun belum optimal, tapi dia juga memberikan impact yang cukup bagus ya terhadap kemenangan Indonesia ini. Gimana pun dengan pergerakannya dia berhasil menarik defensif dari lawan. Dan tentu saja ketika terjadi pergantian, nah ini juga agak sedikit kalau menurut gue ada sedikit penurunan ya dari sisi efektivitas permainan. Kalau kita lihat meskipun di babak kedua ya, kalau kita mencermati pergantian beberapa pemain, mungkin sisi positifnya adalah kecepatannya dari Yaakob Sayuri. Itu berapa kali menimbulkan peluang yang akhirnya sampai ada gol yang dianulir. Cuman sayangnya menurut gua kelebihan yang dimiliki oleh Yaakob Sayuri ini kurang bisa dimanfaatkan oleh beberapa teman-teman lainnya. Contoh berapa kali kita lihat ketika Yaakob sudah bebas di sayap kanan, Sandy Walsh itu telah untuk memberikan umpan-umpan terupas di sisi kanan. Juga ketika masuk ke Eliano, beberapa kali juga Eliano melakukan pergerakan tuh, movement ke dalam kotak penalti lawan, tapi tidak ada terupas kepada dia. Nah tapi ini sangat wajar teman-teman. Kalau menurut gue ini sangat wajar karena under Coach Sharpman ini baru hitungannya beberapa minggu lah ya. Nah efektivitasnya juga hanya berapa hari mereka ketemu untuk bisa mematangkan taktikal. Jadi kalau gue rasa sih ke depan Indonesia punya potensi yang jauh lebih bagus. Dan kalau teman-teman lihat ada harapan yang baru yang dibawa oleh Coach Sharpman, di mana sebetulnya Coach Sharpman ini tidak meruntuhkan fondasi yang sudah dibangun oleh Sintayong dan Kluivert. Justru beliau ini menambahkan hal-hal yang sebetulnya perlu dimiliki oleh timnas ya. Cuman kalau untuk mencapai ideal menurut gua mungkin Coach Sharpman butuh waktu dan butuh tambahan pemain. Karena kalau kita lihat untuk bisa menjalankan strategi yang dia inginkan nih, dia membutuhkan pemain-pemain yang kalau kita bilang di dalam membuat keputusan itu juga harus cerdik dengan waktu yang sangat singkat, yang butuh cepat, teknikal juga harus bagus, dan pemain ini juga harus yang cerdik, yang pintar. Karena kita contoh, kalau kita lihat bagaimana Ole bergerak itu sangat baik sekali ya, dan mengambil keputusan itu juga sangat baik. Tinggal bagaimana memadu padankan dengan beberapa pemain-pemain lain yang gue rasa kalau bicara yang ada di squad sekarang ini
Timnas Indonesia sudah cukup lumayan ya kalau gue bilang, khususnya di area penyerangan. Tapi mungkin akan lebih baik lagi kalau mereka bisa menambah 1-2 pemain lainnya yang kualitasnya juga mungkin sama atau di atas level Romania. Nah, terus teman-teman kalau kita lihat juga pertandingan besok nih yang kedua melawan Bulgaria di final. Nah, Bulgaria gimana nih peluangnya? Kalau menurut gua jujur, Indonesia akan menghadapi sebuah tim Balkan yang biasanya kalau tim Balkan itu akan ortodoks mainnya, dan mereka menang 10-2 lawan Kepulauan Salomon ya kalau nggak salah kan. Nah, tentunya menghadapi Bulgaria yang tampilnya ortodoks, Spartan, dan biasanya mereka disiplin di dalam organisasi permainan, ini akan menjadi tes yang sesungguhnya. Karena kalau kita bicara ranking FIFA, sekali lagi ya, meskipun bukan on paper, Bulgaria berada di peringkat 85 dunia. Dan kalau kita lihat bagaimana cara mereka bermain ketika mengalahkan Kepulauan Salomon, mereka sangat sistematis sekali permainannya, mereka sangat rapi, mereka terorganisasi dengan baik, dan beberapa pemain yang juga ada skill yang cukup menonjol gitu ya, bisa juga akan merepotkan pertahanan Indonesia. Jadi kalau gue pikir Indonesia punya peluang untuk menang tentu saja, tapi tentunya harus lebih meningkat lagi performanya ketimbang kemarin ya. Nah, itu menurut gue. Nah, mungkin tambahannya adalah gue pengen membahas beberapa hal yang menurut gue selain dari skor kemenangan 4-0 yang cukup ramai, justru adalah gol yang dilakukan oleh Beckham ya. Nah, ini di media sosial teman-teman. Jadi kalau gue lihat dari media sosial, ada yang bilang ya lawannya St. Kitts and Nevis, nggak usah terlalu diglorifikasi dan sebagainya. Kemudian ada lagi juga bilang jangan dibandingkan gol ke lawan St. Kitts dengan gol lawan Arab Saudi. Nah, itu sebetulnya menurut gue hal-hal yang nggak penting dan nggak perlu lagi di zaman sekarang itu kita sebagai fans timnas untuk membawa-bawa persaingan klub ya kalau menurut gue. Jadi apapun lah itu udah nggak penting lagi. Kita pakai bajunya merah putih, kita pakai Garuda dari dadaku. Tentunya kalau gue bilang ya only for Indonesia. Kita nggak bicara lagi, dan mindset itu harus kita tanamkan. Dan tentu saja teman-teman, kita harus support pemain-pemain kita. Siapa lagi kalau bukan kita teman-teman. Dan yang pasti dengan kita mencela, menghina atau apapun yang bersifat negatif, itu tidak akan membantu untuk kemajuan tim nasional kita. Oke teman-teman, gua rasa itu aja. Thank you. Sekian. Bye-bye.